teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Pagi ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, dan kami akan memulai ibadah kami pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Teman-teman, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku yakin kau nyata di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa.
selamat pagi. Tadi kalian sudah mendengar puji Tuhan, ya. Sekarang saatnya kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama berdoa sebelum kalian semua dengar firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau membuka hati kami, telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami melalui firman yang kami dengar hari ini agar kami boleh menjadi pelaku firman dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan memberiku hati yang taat untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan memberiku hati yang taat untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau belajar dari kisah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yaitu Daniel. Ya, kita mau sama-sama belajar dari seorang yang bernama Daniel. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, kita mau sama-sama buka di dalam Daniel 6 ayat 1. Ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 29, ya. Di sini berjudul Gua Singa. Wah, adik-adik pasti sudah sering dengar cerita ini, ya. Daniel dan Gua Singa. Pasti sudah sering dengar ceritanya. Wah, pasti udah tahu ceritanya, ya. Nah, Cici mau ulas sedikit cerita Daniel ini, ya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi dari kerajaan, ya. Nah, Daniel punya sifat yang sangat baik, ya. Dia seorang yang setia, taat. Dia seorang yang suka berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, karena sikapnya itu, Raja Darius sangat sayang sama Daniel, ya. Dia sangat mengasihi Daniel. Sehingga di dalam cerita ini, ya, Daniel mau diangkat menjadi pejabat yang posisinya jabatannya paling tinggi, adik-adik. Ya, karena Raja sangat sayang sama dia. Karena tadi apa? Dia seorang yang baik, yang setia, dengar-dengaran, yang taat, ya. Kalau dikasih tahu, dia tidak pernah membantah, pinter. Nah, sehingga Raja Darius sangat sayang sama dia. Tapi adik-adik, ya, biasa tuh. Kalau seorang disayang, ya, apalagi ini dalam satu kerajaan, ya, banyak juga pejabat-pejabat yang lain, ya. Nah, di dalam istana itu, dalam kerajaan itu, ya, para pejabat tinggi yang lain waktu mendengar Raja Darius mau mengangkat Daniel menjadi pejabat yang paling tinggi, yaitu atasan mereka lah, ya, istilahnya. Mereka jadi bawahan Daniel. Waduh, gimana nih teman-teman? Mereka semua sangat benci sama Daniel, adik-adik, ya. Lalu mereka punya satu rencana. Si Daniel itu kan dia suka berdoa tuh sama Tuhannya, ya. Saya mah nggak tahu deh tuh siapa Tuhannya, tapi dia seringkali kelihatan dia selalu menyembah Tuhannya. Kita coba datang kepada raja, ya. Kita kasih tahu raja yang harus disembah, bukan yang lain.
pasti raja setuju nih kalau kita kasih peraturan ya, supaya raja membuat satu peraturan tidak boleh ada yang menyembah yang lain kecuali menyembah raja. Wah, yang lain juga pikir, wah, ide yang bagus. Wah, akhirnya rencana itu mereka sampaikan kepada raja. Ya, mereka datang kepada raja. Raja, di sini kan raja yang paling berkuasa, raja yang paling hebat, ya. Nah, raja harus membuat peraturan. Apa tuh? Kata rajanya. Raja, kalau ada seorang yang menyembah selain raja itu harus dihukum. Nggak boleh seenaknya begitu. Wah, raja berpikir, wah, benar juga ya. Aku kan yang paling berkuasa di sini. Oke, kalau gitu kita buat peraturan itu, raja. Wah, mereka yang benci sama Daniel senang. Akhirnya raja membuat peraturan. Nah, ini nih. Ternyata mereka mau menjebak siapa? Daniel. Nah, adik-adik, ketika peraturan itu sudah dibuat, dicap sama rajanya, tanda tangan sama rajanya sebagai peraturan kerajaan yang harus dipatuhi. Nah, mereka mulai mencari celah. Mereka pantau nih, mereka perhatikan nih si Daniel. Daniel kemana mereka ikutin? Tiba-tiba mereka, nah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Ternyata mereka apa? Mereka melihat Daniel yang sedang menyembah Tuhan. Daniel yang sedang berdoa, bersujud, berdoa, menyembah Tuhannya. Siapa Tuhannya Daniel? Ya, betul adik-adik. Dialah Tuhan Yesus. Sama dengan yang kita sembah, kita puji, kita muliakan. Yaitu Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga. Nah, waktu pejabat-pejabat ini yang tidak suka sama Daniel melihat kesempatan ini, cepet, kita laporin tuh sama raja. Daniel kan sudah melanggar peraturan. Wah, mereka datang kepada raja. Raja, itu si Daniel, dia kedapatan menyembah Tuhannya, dia nggak sembah raja. Dia melanggar peraturan yang raja buat. Aduh, raja karena apa? Karena dia sayang sekali sama Daniel. Dia mengasihi Daniel. Waktu peraturan yang dia buat, ternyata Daniel yang akan kena hukum. Ya, karena melanggar peraturan itu. Tapi mau gak mau deh, peraturan yang udah dia cap kerajaan, udah dia keluarkan peraturan itu dan harus dilaksanakan. Coba adik-adik tebak, apa hukumannya dari peraturan itu? Ya, betul. Pasti adik-adik tahu. Bila melanggar peraturan itu, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam gua singa. Yo, tempat di mana singa-singa nggak cuma satu. Banyak. Ada singa, ada macan. Wah, mereka di situ dikumpulin tuh dalam satu gua. Dan Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Hari itu Daniel ditangkap, lalu dia dimasukkan ke dalam gua singa itu. Dengan sedih hati, berat hati, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan. Raja merasa sedih. Raja bilang, Daniel, kamu ditolong sama Tuhanmu ya. Lalu tutuplah pintu gua itu. Gak ada yang
bisa buka karena itu terbuat dari batu yang berat. Ya, tutup guanya. Sampai besoknya raja datang kembali. Dia mau lihat. Dalam hati dia, mudah-mudahan Daniel selamat dan dia bisa keluar dari gua singa itu. Lalu dibuka. Mana Daniel? Daniel. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Daniel selamat. Hai Raja, aku di sini, kata Daniel. Wah, Raja sangat bersuka cita karena Daniel selamat. Ya, lalu Daniel dikeluarkan dari gua singa itu dan Raja bertanya, wah, kok kamu bisa selamat? Padahal singa-singa itu, macan-macan itu semuanya lapar loh. Ya, sengaja gak dikasih makan. Ya, supaya dia bisa makan Daniel dan Daniel akan mati. Lalu Daniel bilang sama rajanya, Tuhanku yang aku sembah, dialah yang menolong aku. Semalam aku berdoa, aku memohon kepada Allahku bahwa dia pasti menyelamatkan aku. Dan Tuhan Allahku mengirimkan malaikatnya untuk melindungi aku, menutup mulut singa-singa itu supaya tidak menerkam aku. Wah, raja yang mendengar itu, wah, Tuhanmu hebat Daniel. Siapa namanya? Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga. Lalu Daniel bersaksi menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, lalu raja membuat pengumuman bahwa setiap orang harus menyembah Allahnya Daniel. Nah, itu adik-adik ceritanya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sikap Daniel ini? Belajar dari Daniel, ya, dia seorang yang taat sekali, ya. Tuhan memberi hati Daniel yang taat sehingga saat orang lain berbuat yang tidak baik kepada dia, ya, mau berbuat jahat kepada dia, ya, dia tetap memilih untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ya, itulah Daniel. Dia seorang yang sangat taat, ya. Nah, lalu apa? Dia dengan ketaatannya, ya, dia memuliakan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan melepaskan dia dari mara bahaya. Ya, dia memuliakan Tuhan. Dia berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya, dia bersyukur walaupun di dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga apa? Tuhan melepaskan dia dari bahaya. Adik-adik, nah, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau taat seperti Daniel? Ya, kita juga harus apa? Taat kepada Tuhan seperti Daniel. Taat kepada Tuhan yaitu apa? Kita rajin beribadah, walaupun sekarang masih ibadah online. Kita nggak boleh bolos, ya, tetap beribadah, ya. Lalu kita apa? Rajin berdoa seperti Daniel. Setiap saat kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, mengucap syukur. Dimanapun kita berdoa, mau belajar kita berdoa, mau makan kita berdoa, ya. Taat. Lalu apa lagi? Taat, rajin membaca firman Tuhan, ya. Jangan hanya main game, tapi kita mau memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Dan
kita selalu taat untuk bersyukur. Dalam keadaan apapun, susah, senang, ya, kita selalu mengucap syukur. Walaupun saat ini mungkin adik-adik bete di rumah, merasa kesel nggak bisa keluar rumah, ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke sekolah, kondisinya aduh nggak enak banget, bosen banget, ya. Tapi apa adik-adik? Kita harus tetap bersyukur, karena dalam kondisi apapun Tuhan Yesus ada buat kita, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita taat seperti Daniel dengan apa? Taat kepada orang tua sebagai wakil Tuhan untuk kita di dalam dunia ini, ya. Juga taat kepada siapa? Taat kepada guru. Nah, mungkin kalau taat di rumah, rajin bantuin mama atau papa, disuruh nggak mau ngelawan, dengar-dengaran nasihat mama, papa, guru juga, ya, yang mengajarkan kita, guru sekolah minggu. Nah, terus kalau mau bikin PR, suruh rajin belajar, ya, dengerin nasihat-nasihat yang baik, ya. Itu namanya taat. Nah, juga kalau apa nih, saat kondisi saat ini kita disuruh pakai apa? Masker, rajin cuci tangan, ya. Jangan main-main keluar rumah, ya. Masih ada virus COVID. Nah, terus makan, disuruh makan sama mama, dimasakin makanan yang bergizi, susah makannya, ya. Jangan, ya. Lalu apalagi? Minum vitamin. Wah, tidur siang, tidur jangan sampai tengah malam, kata mama. Nah, itu adik-adik, kita mau belajar taat, ya. Seperti tadi siapa? Daniel. Nah, adik-adik, kita taat, ya. Tuhan memberikan hati kita yang taat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga apa? Seperti Daniel, ketika dia taat, dia diselamatkan, raja melihat dia, ya. Orang-orang di sekitar dia melihat dia memuliakan Tuhan, sehingga Daniel boleh menjadi saksi Tuhan. Raja menyuruh semua orang termasuk dirinya sendiri menyembah Tuhan, mengenal Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus, memenangkan banyak jiwa dari ketaatannya, ya. Dia memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daniel, ya. Pagi ini kita mau taat, kita mau nurut, ya, kita mau setia. Oke? Nah, adik-adik, ayat hafalannya terdapat di dalam Yehezkiel 32 ayat 26. Kita mau baca sama-sama, ya. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita semua mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada guru-guru di sekolah, ya, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, punya hati yang taat untuk memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami mau belajar dari firman yang kami dengar. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu mengajar kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, seperti yang Engkau ajarkan, seperti Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau menutup ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan,
memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati setiap keluarga-keluarga dari anak-anak sekolah minggu Eroi. Kau berkati orang tua mereka yang selalu membimbing mereka, menjaga mereka di masa-masa sulit ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang selalu menolong di dalam setiap kesulitan. Berikan semangat buat anak-anak yang masih bersekolah online Tuhan. Ajar mereka untuk tetap rajin belajar, untuk mereka tetap bertanggung jawab, mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tetap setia ikut ibadah online ya. Tuhan Yesus memberkati.